Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Akhirnya Roy Suryo somasi Ketua KPU soal tukang tipu ya, dianggap fitnah mereka begitu. Setelah Roy Suryo memaparkan begitu kan ya, akhirnya ya klarifikasi dari KPU ya akan memperbaiki secara tidak langsung ya, pada akhirnya apapun yang kemudian diusulkan oleh Roy Suryo ternyata dilakukan mereka. Ternyata salah satunya ya pakai satu mic ya, tidak pakai 3 mic kayak kemarin begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya biar ada transparansi di situ begitu. Kalau memang debat-debat itu begitu kan, tidak ada yang kemudian begitu kan ya dicurangi sana sini begitu. Dan pada akhirnya masyarakat kan sudah paham kalau pakai satu mic itu sudah menunjukkan relatif yang sangat transparan di situ begitu. Bahkan Roy Suryo yang katanya dilaporkan saat ini sana sini, bagi Roy Suryo ya silahkan di situ katanya begitu. Beberapa kali Roy Suryo sudah menyatakan siap ya akan menuntut balik kalau ada yang melaporkan di situ begitu. Jadi saya kira ya debat-debat kayak kemarin terlalu banyak lah pakai 3 mic ya, sampai-sampai ya mencurigai sana sini begitu. Inilah yang kemudian ya Roy Suryo hanya menduga di situ, mempertanyakan di situ begitu. Kenapa orang-orang selama ini hanya mempertanyakan dugaan, dianggap sebagai melaporkan begitu kan? Negara demokrasi kita gimana begitu? Coba dikit-dikit lapor begitu. Apakah ini negara demokrasi atau negara atau hukum dijadikan sebagai alat di situ begitu? Jadi saya tidak setuju sekali kalau ada orang yang dikit-dikit lapor begitu tanpa ada konfirmasi di situ begitu. Memang kita itu dilindungi oleh hukum, jangan lalu kemudian hukum dijadikan sebagai alat di situ begitu. Ini kan seolah-olah kan lapor sana sini seolah-olah paling benar mereka begitu. Bahkan ya berdoa saja seluruh umat muslim semoga di hari ya pemungutan suara Ketua KPU bisa berubah hati dengan pikiran tidak salah ketik atau tidak untuk menipu pemungutan suara nanti. Semoga KPU nggak kena pancing begitu kan ya. Ini mantap katanya begitu ya. Ini begitu banyak memberikan ya dukungan kepada ya Roy Suryo di situ begitu kan. Ya iyalah masa debat pakai 3 mic ya, diletakkan ini, diletakkan itu dan sebagainya begitu. Seharusnya ya kita pakai satu aja kan cukup di situ begitu. Bahkan satu sisi bagaimana ya KPU hari ini sudah kelihatan terbongkar begitu kan. Di negara-negara yang lain ya, surat suara yang sudah dikirimkan ke luar negeri begitu kan, ternyata sudah dicoblos mereka. Ya gimana ini begitu kan? Ini kan kecolongan besar kepada KPU di situ begitu. Belum dimulai surat suaranya sudah dicoblos. Ini kan logika yang salah begitu. Bahkan saya tidak mempermasalahkan yang dicoblos siapa begitu, tapi yang kita menjadi permasalahan adalah kenapa kok dicoblos duluan di situ? Kenapa kok dibelikan duluan begitu kan? Ini kan masih tinggal 2 bulan lagi di situ begitu untuk ya menuju ya pemilihan di situ begitu. Sayang 1000 sayang begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya menganggap bahwa inilah negara demokrasi. Kita harus akui ya, KPU sudah mengakui, sana sini mengakui, mari kita menjaga kebersamaan di situ begitu kan. Ya, apapun yang kemudian membuat kecurangan, ya silakan dilaporkan di situ. Maka masyarakat hari ini jangan tinggal diam ya, karena pada hakikatnya ini menentukan ya arah kemana ya publik kita, masyarakat kita dan sebagainya. Akhirnya Roy Suryo somasi Ketua KPU soal tukang tipu. Bahkan ya polemik antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan pakar telematika Roy Suryo berlanjut tidak hanya sampai batas baku pernyataan di medsos, tetapi sampai pada awal proses hukum yaitu somasi. Pakar telematika Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari. Somasi dilayangkan karena Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah dalam pertanyaan Hasyim Asyari beberapa waktu lalu.
Bahkan ya kepada media, Roy Suryo ikut mengirimkan lampiran surat undangan ya dan somasi ke-1 tahap kedua ya ketua KPU dari kuasa hukum yang berkantor di EDCC asosiasi hari ini. Surat undangan dan somasi dari kuasa hukum saya telah dikirimkan kepada saudara Hasyim Asyari yang beralamat di kantor KPU ya Imam dan Jalan Imam Bonjol. Wah, benar-benar mensomasi terus mereka begitu kan. Inilah keberanian Roy Suryo untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan bagaimana tidak ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Bahkan ya, ini KPU disomasi oleh Roy Suryo begitu kan ya. Kalau sekarang gimana coba bayangkan ya, KPU banyak keteledorannya ya, banyak kelalaiannya di situ begitu. Ya wajarlah kalau sebagai rakyat Indonesia ya memberikan somasi, memberikan kritikan, memberikan dugaan, tiba-tiba dilaporkan begitu kan. Apakah negara demokrasi seperti itu? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Justru orang yang melaporkan itu ya tidak mampu bernarasi, tidak mampu bergagasan, sehingga apa yang terjadi ya, kalau tidak menggunakan secara fisik ya menggunakan secara hukum yang dijadikan sebagai alat. Emang Indonesia ya rakyat Indonesia bodoh semua begitu kan ya terkait dengan hukum yang ada selama ini begitu. Jadi saya kira wah ini gimana begitu kan. Ini dalam surat, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita yang berisi Roy Suryo memang tukang fitnah. Yang disampaikan Hasyim Asyari, kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa elektronik dan dipandang dinilai telah merugikan kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat Roy Suryo. Hal disebutkan lewat ya pasal 27 ayat 3 begitu kan ya tentang perubahan atas undang-undang dan bahkan ya KUHP ya Perdata. Hasyim Asyari pun diminta datang ke kantor hukum EDCC asosiasi guna melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024 mendatang. Adapun masalah ini berawal dari ketika ex-politikus Partai Demokrat menuding KPU tidak adil karena hanya cawapres ya nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang menggunakan 3 mikrofon sekaligus. Dalam unggahan di akun X ya, Roy Suryo miliknya, Roy Suryo menduga KPU RI tidak berlaku terkait adil ya, terkait adil alat yang digunakan calon wakil presiden. Ya, sekarang kan sudah terbukti mereka begitu kan. Apa yang salah dan mana yang benar dan sebagainya. Silakan lihat di tweet unggahannya begitu. Saya menyebutkan di postingan ya jam menit berapa saat sesi itu. Kemudian ada tweet selanjutnya menegaskan bahwa intinya adalah soal cukup 1 mikrofon saja, kata Roy Suryo. Sementara itu KPU memastikan ya Roy Suryo ya KPU memastikan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat yang digelar oleh KPU Jumat ya. Lalu semua cawapres ya pakai alat yang sama. Semua capres pakai 3 mikrofon, antisipasi ada mikrofon yang mati, kata Hasyim dalam keterangan tertulis. Hasyim menegaskan Gibran tidak menggunakan ya air fader ya atau sebuah alat pengumpan yang ditempel di telinga. Ia mengatakan alat yang berada di telinga cawapres nomor urut 2 itu adalah mikrofon yang dicantolkan, bukan air fader atau mikrofon yang ditempel di pipi dicantolkan di kuping. Itu kan sudah klarifikasi sana sini begitu. Justru hari ini KPU diminta memberikan klarifikasi terkait dengan tuduhan bahwa Roy Suryo dianggap fitnah seperti itu begitu kan ya. Jadi Roy Suryo itu ingin mempertaruhkan ya harkat dan martabat di situ. Kalau memang tukang fitnah di situ, apa yang harus dikatakan sebagai seorang KPU di situ begitu kan. Kalau memang tidak ya klarifikasi mereka tidak begitu kan. Jadi semuanya kan harus ada bukti di situ begitu kan. Wah, ini akan berujung di somasi di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.